Ini adalah kasus seorang ibu pada kehamilan 34-35 minggu, kehamilan kedua, di mana dokternya ini curiga pertumbuhan janinnya ini kecil. Nah, pertama kita mengukur dulu aliran darah si janin ya. Kita melihat apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Jadi kalau ada lilitan kan kita mau tahu aliran darah yang mengalir tali pusatnya bagaimana. Nah, ini yang kita ukur adalah pembuluh darah dari arteri tali pusat di umbilicus. Tali pusat itu umbilicus namanya. Nah, ini kita ukur aliran darahnya bagus sekali, tidak ada masalah. Ya, jadi aliran darahnya normal, bagus, bisa mengalirkan makanan dengan lancar. Karena kata dokternya, bayinya ini kecil nih, pertumbuhannya selisihnya jauh. Sementara kita tahu bahwa ukuran kehamilannya ibu ini sudah 34-35 minggu dengan taksiran persalinannya 29 September. Jadi harusnya kan 34 minggu, 35 minggu ya sekarang. Nah, ternyata begitu kita ukur aliran darahnya bagus. Kalau aliran darahnya bagus kan logikanya dia memberi makannya baik. Nah, terus ini kita lihat air ketubannya semuanya bagus. Jadi kalau kita mengukur cairan ketuban itu, kita bisa melihat pada salah satu sisi saja air ketuban berkumpul kira-kira antara 2-8 cm itu sudah normal. Juga kita masih bisa melihat wajah janin ya, meskipun sudah sempit banget, tapi ini wajahnya masih saya bisa melihat. Artinya kan ketuban untuk di sisi-sisinya melihat wajah tuh masih oke banget lah. Jadi tidak ada ketubannya berkurang. Jadi kalau tanda-tanda bayi kecil yang akibat dia memang kurang pertumbuhan akibat gangguan oksigen, makan kan bayinya kecil, ketubannya sedikit, aliran darahnya jelek, apalagi plasenta. Ini dari beberapa tanda-tanda bayi yang pertumbuhannya terhambat tidak ada yang masuk nih. Jadi ketubannya bagus, aliran darah bagus. Ya. Nah, ini terus kita lihat posisi plasentanya karena dia dulu bekas operasi sesar, bekas jahitan di bagian depan sesarnya itu aman. Jaraknya sudah 6 tahun yang lalu, terus tidak ada ari-ari atau plasenta yang menempel pada bekas jahitan juga ya. Dan ini mulut rahimnya bebas dari plasenta, plasentanya agak ke belakang. Jadi tidak ada tanda-tanda plasenta previa juga. Lalu plasenta ada di bagian belakang ya, tidak ada masalah, ini plasentanya bagus nih yang nempel plasenta ini. Juga tidak ada tanda-tanda akreta ya, apalagi plasenta previa, semuanya aman. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh dokter yang merujuk mungkin karena dia menganggap bahwa bayinya kecil tumbuhnya. Jadi pertumbuhan bayi itu kita pakai persen ya. Maka persen itu kita bagi dari persen 10 sampai 90. Rata-rata pertumbuhan 50%. Tapi apabila dia masuk dalam persen 10 sampai 90 tidak ada masalah. Nah, ini satu kantong ketubannya 4,48 cm bagus ya, antara 2 sampai 8 cm normal. Jadi ketubannya normal, tidak ada pengaruh. Nah, kalau bayinya pertumbuhannya di antara persentil 10 sampai 90 itu tidak masuk ke dalam pertumbuhan janin terhambat. Juga dilihat dari postur orang tuanya. Kalau orang tuanya kecil, mungil, pendek ya pasti anaknya kan ngikuti. Tapi kalau pertumbuhannya di bawah persen 10, sejauh lain-lainnya masih bagus, ketubannya bagus, aliran darah bagus, plasenta bagus, itu istilahnya small for gestational age. Janin yang kecil untuk masa kehamilan tapi dia tidak ada gangguan oksigen atau gangguan makanan gitu. Nah, ini kita perbandingkan ukuran-ukurannya sekarang antar kepala dan perut. Jadi kalau bayinya pertumbuhannya di 15% tumbuh kan bagian bawah batasnya. Tapi kalau dia tumbuhnya di persen 15 aja di grafiknya sendiri bagus, ya tidak masalah gitu. Tapi kalau sebelum kemarin diukur, sebelumnya persen 40 turun ke persen 30, turun lagi ke 20, turun ke 10, itu baru gangguan pertumbuhan.
Jadi nggak apa-apa bayi kecil sejauh pertumbuhannya dia tetap naik atau pertumbuhannya ajek gitu ya, di standarnya dia sendiri. Jadi mau tumbuh di persen 15 boleh, persen 20 boleh, apalagi persen 30 ya. Nah ini ukuran-ukurannya kita lihat. Nanti kita coba 2 kali pengukuran. Ukuran kepala sesuai 34. Ini ukuran perut, nanti kita ukur kembali. Tadi lebih kecil seminggu. Nah kita bandingkan, oh ya kelaminnya tadi sudah kelihatan ini, kelaminnya bayinya perempuan. Nih ya, kemudian kita mau cari tulang-tulang untuk kita bandingkan. Nah kita coba nanti cari tulang paha sama tulang lengan, kita ukur. Ini kita lagi susah juga mau mencari karena bayinya kan udah minggu segini, sebenarnya kita udah nggak ngelihat anatomi lagi, sudah terlalu besar. Ya, nah ketubannya semuanya bagus, jernih lagi. Jadi dirujuk karena kecurigaan bayinya kecil, katanya dapat 1,9 minggu lalu. Nah ini bayi perempuan ya, tuh kelihatan sekali tadi. Nah lihat ini tulang paha ini. Nah nanti kita bandingkan. Jadi ukuran-ukuran kita ukur semua, lihat pertumbuhannya. Baru nanti kita cocokkan di grafik. Ini saya lagi nyari tulang lengan. Bayinya sudah susah mau dilihat karena sudah minggu segini kan sudah posisi susah sekali mau kita lihat. Nah ini dapat tulang lengan. Jadi minggunya sesuai ukuran taksiran persalinan harusnya 34 minggu 5 hari. Nah ini tulang humerus atau tulang lengan cocok. Tulang paha juga cocok. Jadi pertumbuhan tulang semuanya bagus. Nah kita cocokkan di grafik, ternyata dia 2 kilo 2 ons. Persennya di 21%. Jadi masih dalam batas range persen normal, tidak di bawah 10%. Nah kita lihat lagi yang lain. Boleh kita bandingkan sekarang dengan pengukuran. Dengan pembesaran biasa, kita semua ukur langsung dalam satu layar. Nah ini lingkar perutnya. Jadi sisi ketuban semuanya normal. Kalau anatomi semua sudah kita lihat di awal-awal ya. Jadi ini hanya melihat pertumbuhan karena dokter yang memantau menyatakan bayinya kecil. Tapi sejauh yang kita lihat ini 34-35 minggu, ukuran kepala sesuai. Terus lingkar perutnya juga sesuai. Nah ini 34 saya dapatnya cocok, 33-34. Terus tulang paha. Nah ketemulah dia di beratnya persen 25 malah naik. Jadi pertumbuhan bayi ini normal, tidak ada gangguan pertumbuhan ya, semuanya pertumbuhannya sesuai kok.